Tuhan yang bernama Allah itu apakah bisa dilihat? Berdasarkan hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Manusia itu rahasiaku, kata Allah, dan aku rahasianya. Sedangkan rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu adalah aku. Hadis ini adalah hadis qudsi yang kesohihannya tidak akan bisa diragukan, dikarenakan hadis yang saya katakan tadi adalah firman Allah yang diucapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Jadi hadis qudsi ini adalah hadis yang tidak bisa diragukan lagi, tidak akan terbantahkan kebenarannya. Jadi kalau Allah berkata seperti apa yang saya katakan tadi, bahwasanya manusia itu adalah rahasiaku dan aku menjadi rahasianya manusia, sedangkan rahasiaku itu, kata Allah, adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Tuhan yang bernama Allah itu ingin memperkenalkan dirinya agar dirinya bisa dikenal, bahkan bisa dilihat. Itulah maksud daripada Allah berfirman lewat hadis qudsi yang saya katakan tadi. Tujuan daripada Allah ingin memperkenalkan dirinya agar dirinya dikenal, agar dirinya diingat, agar dirinya disanjung, agar dirinya disembah. Sehingga bagi sang pencari yang mencari Tuhan, yang menggunakan akal pikiran, akan tetapi dengan kemampuan akal yang dimiliki oleh manusia itu sangat terbatas, karena sesungguhnya akal itu pun adalah makhluk. Sedangkan makhluk yang diadakan berarti dalam hal mencari Tuhan tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk memandang kewujudan diri Allah itu. Sehingga penglihatan yang digunakan kalau bagi para kalangan sufi atau para ahli tasawuf, pandangan yang digunakan untuk memandang diri Allah yang ada dari segala yang ada ini adalah dengan menggunakan pandangan qalbu. Jadi kalau yang mengutamakan fakta dan logika dalam hal ini, akal berpikir, masih meragukan tentang penglihatan yang dialami oleh para ahli tasawuf atau ahli sufi, dikarenakan orang-orang yang mengutamakan fakta, yang mengutamakan nalar, mereka belum mengalaminya, mereka belum merasakan
bagaimana melihat dan menyaksikan wujud Allah yang maha nyata dari segala yang ada itu. Dikarenakan berbagai hal yang mendindingi, yang membatasi, yang menjadi hijab, sehingga mereka tidak bisa masuk untuk memandang diri Allah yang maha ada tadi. Untuk memandang diri Allah itu melalui berbagai syarat, antara lain adalah membersihkan hati, membersihkan kalbu. Hati dan kalbu ini harus dijaga. Tujuannya apa? Agar penglihatan kalbu bisa berfungsi sebagaimana awalnya ia diciptakan. Karena yang menghalangi penglihatan kalbu itu adalah unsur-unsur duniawi. Unsur-unsur duniawi ini yang berkaitan dengan kesenangan-kesenangan duniawi inilah sebenarnya yang menghalangi, yang menjadi dinding, yang menjadi pembatas. Sehingga Tuhan yang bernama Allah tadi, yang semestinya bisa terlihat secara langsung, sekalipun itu melalui penglihatan batin, tidak akan bisa sampai ke sana. Tidak akan terjadi. Maka itu tidak semua orang bisa sampai di makam ini. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu yang telah sanggup, yang telah mampu menjaga rahasia-rahasia Tuhan.